Selanjutnya, dasar pemikiran dalam pengaturan harta bersama. Pasal 119 KUHP Perdata menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antar kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun tanpa persetujuan yang dari suami dan istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUHP Perdata. Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUHP Perdata menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antar suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri, tanpa memperhatikan dari pihak mana barang tersebut didapatkan. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sepanjang itu tidak menyalahi tata susila dan ketentraman yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok selanjutnya akan membahas tentang harta bersama atau dalam aspek-aspek dalam keluarga. Yang pertama, pengertian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dimulai dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang dimiliki ketika pasangan suami istri menikah, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, dan utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung, tidak termasuk hutang-hutang yang membawa nama pribadi suami dan istri. Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari Webster's Vermogensrecht, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari Webster's Code der Staat. Selanjutnya, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami dan istri memiliki hak terhadap harta yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain tentang harta bersama ini, suami dan istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama milik mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur kembali menurut hukum yang berlaku dan hukum masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan poligami. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal yang namanya perkawinan poligami. Bahkan Al-Quran sudah menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwasanya memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menikah lagi atau berpoligami. Tetapi dalam undang-undang di Indonesia ini, ketika seorang laki-laki ingin berpoligami harus memberikan alasan-alasan ke pengadilan. Di sini peraturan perundang-undangan dalam pengadilan, yakni yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat atau penyakit tetapi tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu alasan dalam perundang-undangan di Indonesia ketika seorang laki-laki ingin berpoligami atau kawin lagi. Di samping adanya alasan yang dibenarkan dalam undang-undang, sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu
memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Yang pertama, adanya perjanjian dari istri atau istri-istrinya. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup seorang istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap seorang istri dan anak-anaknya. Nah, di sini pengaturan hartanya yang bersama dalam perkawinan poligami, yakni 1. Dalam perkawinan poligami pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Yang kedua, dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing seorang istri itu berdiri secara terpisah. Jadi beda-beda hartanya istri yang satu dengan istri yang lainnya. Nah, berdasarkan kedudukan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menjelaskan tentang perkawinan terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ketika suami dan istri itu melakukan pekerjaan, itu hartanya itu dikategorikan itu harta bersama. Baik, untuk selanjutnya yakni harta bersama disandingkan dengan kasus hukum lainnya. Konsep harta konogini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih. Masalah harta konogini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tentu atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu. Karena masalah harta konogini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Hukum Islam tidak melihat adanya konogini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterlibatan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antar suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-32 bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri yang berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Quran dan hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Al-Quran dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta-harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan maka secara langsung istri berhak terhadap hak tersebut. Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Quran. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagai ahli lainnya mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka ketentuan ini diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam lainnya. Perspektif hukum Islam tentang konogini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri semestinya masuk dalam rubuk muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencarian bersama suami istri, yang dikenal adalah istilah syirkah atau perkongsian. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan plan, tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk memberi perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memilih harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu untuk adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.